Gitu ya. Eksternal ya. Silakan Mas Rio. Oke, kalau begitu aku ini share screen-nya udah kelihatan nggak deh dari teman-teman? Sudah Mas, boleh di Sudah. reaction-nya dong, send reaction-nya dong. Sudah, Nah, ya. boleh. Oke. Sip, kita lanjut. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, mantap-mantap nih. Semoga teman-teman masih tetap semangat ya, karena ini udah di penghujung weekday. Karena besok udah mau weekend, mudah-mudahan sisa-sisa apa yang beres kerja atau beres kuliah, mudah-mudahan masih ada semangatnya sampai sini. Karena kita nggak akan terlalu berat di sini, lebih ke nyantai aja sih untuk materinya. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Hadian Rahmat. Aku sekarang bekerja di Git sebagai engineering manager. Jadi kalau teman-teman yang mau info lebih detail terkait aku, boleh cari di LinkedIn, cari aja Hadian Rahmat gitu. Itu bisa add connect. Gitu. Oke, untuk experience sendiri, sebenarnya aku di Git baru 5 tahun ya, 5 tahun 5 bulan. Sebelumnya aku di bagian back end, lalu sebagai chapter lead back end, dan sekarang jadi engineering manager. Jadi bukan hanya teknikal lagi, tapi sekarang ngebantu juga secara manajerialnya. Kalau sebelumnya itu aku pernah kerja juga sebagai full stack ya, web developer di JD Informatika, dan pernah intern juga di Cyberlabs. Jadi background aku emang dari web sih. Nah, aku pengen nanya dulu dong ke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan meaningful message gitu? Boleh di kolom komentar, mangga. Ini in general dulu ya, meaningful message-nya gitu. Bukan dari spesifik komitan gitu. Boleh, aku pengen tahu pendapat dari teman-teman. Yuk. Yang lainnya pesan yang bermakna. Waduh, agak berat ya. Pesan mudah dibaca dan dipahami, mantap. Developer, mudah dipahami, pesan yang dapat dibaca. Oke. Sip, kita sambil jalan, mudah dipahami dan bermakna. Ya, sebenarnya meaningful message itu adalah salah satu apa ya, penyampaian pesan yang bermakna, dan biasanya level itu lebih dalam, kayak semacam dia ngasih pesan secara personal, baik itu terkait buat pribadi, motivasi dan lain sebagainya gitu. Itu in general ya. Nah, kalau in general aja kita bisa bikin suatu pesan yang sangat bermakna, gimana sih kalau di komitan gitu. Nah, ini contohnya kayak pesan-pesan kuat gitu lah. Ini kan bermakna ya. Balance adalah kita tidak mencari sesuatu keseimbangan, tapi keseimbangan itu adalah buat dicari. Kan itu agak dalam ya si kata-katanya itu. Seperti itu. Nah, itu adalah pesan-pesan yang bermakna. Nah, gimana kita caranya buat implement di komitan kita atau di codingan kita gitu, setiap yang kita kerjain. Nah, ini meme yang aku pernah share ya di SMK Dev. Kalau teman-teman kemarin ngikutin, ada di grup grup. Jadi ini ada cerita si Bob itu ngerjain suatu fitur, terus ya commit message-nya malah gini, small change gitu. Ini apaan sih sebenarnya gitu. Nah, terus dimarahin nih sama lead engineer atau sama temennya. Oke, lain kali tulis pesan message-nya itu yang lebih bermakna nih. Nah, si Adi bingung si Bob tuh. Meaningful message itu apaan sih? Terus yang oh ternyata gini, what life is. Jadi kan jadi balik lagi ke artian sini ya. Jadi kayak gini kan pesan makna. Padahal bukan itu dalam si buat komitan. Jadi teman-teman masih ada yang nulis kayak gini nggak sih? What life is. Jadinya malah dicurhat gitu di si komitan tuh. Bukannya malah fokus nulis commit message-nya itu apa yang teman-teman kerjain. Itu sih. The digital revolution and have been the disaster. Wah, agak berat sih kalau itu pesan bermaknanya. Itu. Ini sebatas meme ya, buat introduction aja. Nah, sekarang baru yang intinya. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa sih pesan yang bermakna buat komit ini? Udah spesifik ke Git-nya ya? Si terakhir mix banget. Nah, ini kalau yang di komitan nih apa nih? Kayak mirip-mirip kayak tadi sebenarnya. Yang mudah dipahami. Ada lagi. Yuk, yang lain yuk. Ini ada 85 orang.
biar seru. Singkat, jelas, padat. Oke, baik. Sip. Apalagi nih? To the point, menjelaskan apa yang di komen, komitnya to the point. Oke, udah banyak. Kita coba lihat nih, apa sih pengertiannya gitu dari meaningful message commit itu. Nah, di sini adalah kata kuncinya yang aku coba di bold ya. Di sini harapannya ketika teman-teman melakukan commit message itu mendeskripsikan yang jelas dan singkat, padat, jelas lah tadi kata kunci gampangnya tuh. Nah, ini tujuannya buat apa? Teman-teman nulis itu bukan hanya buat sendiri loh, tapi ini bisa juga buat developer lain. Ini untuk sekarang dan untuk di masa depan. Oke lah kalau teman-teman mikirnya sekarang mah ngerti, tapi ketika teman-teman buka itu di beberapa tahun lagi gitu, misalkan setahun, 2 tahun, atau 4 tahun yang lalu, terus dibuka sekarang, itu teman-teman bakal nggak ngerti dan itu mudah banget dipahaminya. Nanti aku punya story juga seperti ini, kenapa aku ngangkat juga terkait materi, karena aku ngalamin sendiri. Jadi pastiin dari teman-teman itu ketika nulis commit message-nya itu adalah jelas dan singkat, padat, jelas, itu aja. Pastiin itu gampang dimengerti, sebenarnya bukan hanya buat developer sih, tapi nanti bisa juga sama tim project manager teman-teman, sama atasan teman-teman gitu. Karena kan yang nge-review atau ngelihat kode teman-teman bukan hanya buat diri sendiri ya, tapi nextnya bisa ke atasan teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih commit message ini sangat penting? Jadi commit message ini adalah salah satu jalan buat kita komunikasi antar member tim. Jadi tadi sempat di-mention kan, bukan hanya buat diri sendiri, bukan hanya buat developer, tapi as a team. Terkadang PO tuh pingin tahu, PO di sini product owner atau project manager, itu pingin tahu apa sih yang dikerjain sama teman-teman, apakah sesuai dengan task yang dikasih enggak, sesuai dengan user story yang dikasih enggak. Pastiin itu teman-teman komitnya sesuai ke sana gitu. Itu biar ngebantu ketika proses ada audit atau dari atasan pingin ngecek teman-teman tuh kerjanya benar atau enggak gitu. Nah, apa sih komitan yang baik itu kayak gimana? Pertama, kita pastiin komitan kita itu mudah dimengerti, cukup, dan jangan dibuat ambigu gitu. Ambiguous di sini jadi ya rancu aja, ini komitan tuh ngapain sih, fix apa sih, ini revisi apa sih yang direvisinya. Nah, pastiin teman-teman apa ya, dicatat poin-poin ini gitu. Jangan sampai tadi ada yang komen juga kan revisi 1, revisi final. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena itu bisa dibilang bad habits ya, bukan good commit message yang baik. Nah, aku punya long story ya. Ini cerita pengalaman aku pribadi pas beberapa tahun yang lalu. Jadi bisa dilihat ya komitan aku dulu kayak gimana. Kok ini dulu. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di sini tahun 2016, terus ini tahun 2018, yang banyak lagi tahun 2017. Boleh komentar teman-teman, lihat masa komitan ada kayak gini, komat kamit 2, komat kamit. Terus aku sendiri komennya fix animation kikituan. Kikituan tuh apa sih gitu. Ini dulu ini sama teman aku juga ya, dan ini aku kayak gini tuh, image poek, desain miring. Apaan coba komentar kayak gini. Terus sebelahnya fix ini apa sih yang di fix? Oke lah, pas waktu dulu aku masih inget gitu, masih bisa di ngerti. Sekarang aku udah bingung, ini tuh aku ngerjain apaan sih? Kwitansi apa? Stay or leave apaan coba? Betul kan? Teman-teman ada yang ngalamin kayak gini? Ini aku di mungkin berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun atau 6 tahun yang lalu sih. Tuh, ini 5 years ago, 6 years ago. Oh, ini berarti lebih ya? 2016 berarti 4, sekarang 2023. 7 tahun yang lalu. Mantap. Nah, ini sih, jadi ini pembelajaran buat aku sendiri. Emang dulu aku belum aware terkait masalah Git. Karena aku anggap sepele, oh dia lah, yang penting kerjaan beres gitu. Fiturnya jalan. Tapi developer tuh nggak bisa kayak gitu. Kita ada seninya loh. Seninya gimana? Pastiin teman-teman ngasih pesannya itu yang gampang dibaca. Dan ini bakalan apa ya?
teman-teman akan malu di kemudian hari nantinya pas ada ngecek lagi, loh aku kayak gini banget ya dulu ya. Gitu sih. Nah ini ada meme-nya gitu. Meaningful commit message, update as commit message. Terus harusnya kan kayak gini ya, kita masukin tiket jiranya atau tiket project manajemennya apa, terus kasih tahu informasinya apa, ini malah tulis git commit min fix. Kan nggak jelas ya. Nah ini jujur aku dulu masih ngelakuin kayak gini. Banyak banget contohnya ya ini. Baru aja aku nyari-nyari data, oh ternyata gini banget ya. Oke, ini segala refreshing. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman menarik, berarti kita sama. Kita karena masih proses pembelajaran ya gitu. Apaan coba umat kami lagi. Nah, setelah aku tahu arti hidup yang sesungguhnya, bukan arti sesungguhnya, ini lebih ke meaning of life dari si commit message. Ternyata yang bagus tuh kayak gimana sih? Yang lebih berangkat itu kayak gimana sih? Ini dia. Bandingin sama yang tadi. Ini kan jelas ya, fix, change, mapping account it in get detail profile. Jadi aku tuh ngelakuin fixing codingan di bagian mapping account. Apa sih yang di mapping accountnya itu di bagian get detail profile. Itu benar-benar lengkap ya. Terus ada fix, add, update account channel in edit profile. Jadi menunya ada jelas. Nah yang lebih bagus kayak gini lagi. Aku bikin fit ini adalah fitur. Jadi ini fitur baru terkait email. Jadi ada penggantian nih Sync email driver to SMTP Office 365. Terus di sebelah kanannya nih aku bikin fitur baru terkait head result, apa nih download head result. Bandingin sama yang tadi, gimana menurut teman-teman? Apakah lebih kebaca? Terus lebih enak yang mana nih? Nah, apa sih perbedaannya gitu antara yang sebelum-sebelumnya sama yang sekarang? Komit bagi PPT, Mas. Oke, lebih profesional yang kedua. Yang pertama enak dibaca. Enak dibaca di mana? Aduh. Itu sih. Intinya semua itu based on experience ya. Lama-kelamaan teman-teman akan mencari, oh ternyata aku tuh salah ya beberapa tahun ke belakang. Nah setelah aku coba belajar dan baru tahu juga kan terkait ada yang namanya meaningful message gitu. Itu istilah-istilahnya intinya ada loh buat cara ngerapihin message kita gitu biar rapi dan enak dibacanya. Ini kalau disuruh baca sama PO atau yang di luar programmer ini bakalan ngerti karena jelas banget istilahnya dibanding tadi gitu. Ini kalau orang luar, aku kerja sama orang luar negeri, ntar dia nanya what the meaning is image poet, kan bingung juga kan. Mereka nggak akan ngerti gitu. Terus what is the meaning command commit, itu mereka bakalan pusing. Nah itu makanya ini bakal jadi bakal buat teman-teman pastiin teman-teman lebih aware terkait komitan karena bisa jadi ntar teman-teman kerjanya bukan hanya di lokal ya, apalagi tadi aku lokal language banget ya karena bahasa Sunda yang dipakai gitu, pastiin mesti sesuai. Oke, nah setelah kita tahu itu apa terus gimana historinya gitu, acak-acakan komitan gimana, nah kita pingin tahu gimana caranya ngebuat komit basic yang baik itu dan meaningful. Pertama, kita mesti ngelakuin yang namanya formatting. Jadi dari Git sendiri, dia nge-suggest buat commit message itu ada 3 part yang harus ada di dalamnya. Ada subjeknya, ada description-nya, ada ticket number. Ini teman-teman bisa dibuka link ini. Ini lengkap ya di sini. Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, ini bisa dibaca aja. Dia nge-mention kok di sini. Ini contohnya tuh, ada subjeknya, ada description-nya, ada tiketnya. Kayak gitu. Ini aku copy aja ya, teman-teman nanti bisa dibaca. Oke, kita lanjut lagi. Itu ya, pertama teman-teman pastiin formattingnya udah sesuai. Yang awal aku nggak nggak sesuai banget gitu. Itu subjek terus subjeknya tapi nggak jelas gitu. Nah, next ada yang namanya atomic commit. Apa sih atomic commit itu? Jadi komitan kita itu dibuat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terus komitan kita tuh pastiin itu tuh nggak jadi dependensi ke project lain. Misal teman-teman lagi ngerjain fitur
login, terus teman-teman nge-commit lagi ngerjain fitur profile. Kan itu jadi jadi satu kesatuan yang banyak kan. Harusnya itu bisa dipisah-pisah tuh. Fitur login satu udah beresin commit. Fitur bagian profile satu lagi. Jadi ada 2 komitan, jangan dijadiin satu komitan. Ini ada poin-poin pentingnya. Pertama tadi mesti harus single ya. Pastiin komitan terus bedain antara fixing dan fitur. Jangan digabung. Di sini katanya adalah or, fix or fitur. Pastiin dibuat single kayak gitu. Yang kedua adalah everything works. Pastiin komitannya teman-teman tuh udah jalan. Jangan sampai komitannya malah bikin error aplikasi atau jadi bugs di aplikasi. Itu pastiin ya, ini yang paling penting. Karena kalau misal teman-teman komit kerjaan yang belum beres, ngapain? Nantinya malah jadi error gitu. Better benerin dulu atau coba pecah yang ini codingannya itu nggak jadi error. Yang ketiga, pastiin teman-teman jelas, singkat, dan padat dalam ngelakuin komitannya. Jadi teman-teman ngelakuin fixing apa sih? Oke, fixingnya terkait error login with social media. Oke, teman-teman ngerjain fitur halaman dashboard di profile. Kayak gitu. Itu pastiin ketiga poin ini jelas dalam unggahan Atomic Commit. Nah, terus kira-kira apa sih setiap perubahan yang teman-teman lakuin? Itu tuh harus dijelaskan secara rinci. Harus teman-teman pastiin itu tuh udah sesuai gitu. Oh, tadi tuh perubahannya aku ngerjain login. Oh, tadi tuh aku perubahannya ngerjain profile. Nah, ujungnya apa? Kita dibuat lebih short dan jangan sampai ambigu. Gitu. Pastiin terkait perubahannya itu adalah perubahan di codingan kita ya. Kalau misal itu nggak ada perubahan di coding kita, misalkan aku ngerjain fitur login, tapi yang di commitnya malah bukan login, tapi profiling. Atau malah ngerjainnya halaman beranda atau dashboard. Nah itu jangan seperti kayak gitu. Pastiin ya udah singkat padat jelas dan jangan dibuat ambigu. Tuh. Nah, yang ini berapa ya? Ketiga berarti. Ketiga adalah conventional commit message. Ini yang udah di-share ya. Dari siapa sih? Thank you udah ada yang nge-share dari Adel. Nah, Adel berarti udah baca-baca ya conventional commit message-nya. Apa sih sebenarnya conventional commit message itu? Jadi ini adalah format di mana ini tuh ngebantu buat teman-teman bikin pesannya itu lebih konsisten dan lebih gampang dipahami. Nah ini dia nge-mention itu adalah buat manusia dan buat mesin. Anggap aja lah human di sini tuh adalah atasan teman-teman yang nggak ngerti begitu ke codingan gitu. Nah formation ini bisa jadi teman-teman sendiri karena teman-teman developer bisa lah ya bahasa mesin gitu. Atau teman-teman yang lain gitu. Itu sih. Pastiin ketika bikin message itu bukan buat sendiri, tapi buat orang lain juga. Itu. Nah, ini contoh strukturnya ya. Ini kan sama ya, kayak yang di suggest dari Sigit sendiri kan. Ada subjeknya di sini, ada description-nya, terus body-nya ini kalau misal panjang ya. Terus ada footer di sini bisa diisi tiket. Ini opsional. Jadi yang paling penting sebenarnya aku kalau misal nggak ada body atau footer, atasnya doang sih. Type-nya apa gitu. Ini aku ada contohnya juga. Nah, ini salah satu contoh. Aku ngerjain, kalau fit itu apa sih? Itu adalah pengerjaan fitur baru. Nah, contohnya apa? Fit out, add new OAuth 2 provider for login. Nah, ini body description-nya. Jadi benar-benar jelas. Ini benar-benar meaningful. Teman-teman nggak akan bingung ketika teman-teman buka lagi codingan teman-teman 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Itu nggak akan kayak aku malah bingung sendiri. Bisa-bisanya aku komit kayak gini. Aku juga merasa heran. Itu sih. Nah kan kalau kayak gini enak. Ini percayalah. Kalau teman-teman buka lagi codingannya beberapa tahun ke depan atau udah lama pun bakalan dapat konteksnya ini ngerjain apa. Tuh, ini ada fixing, ada documents, ada styling. Kalau misal pingin tahu detailnya kan kira-kira ada apa aja sih di conventional commit, itu ada banyak ya. Teman-teman tinggal buka lagi aja tadi ya yang di-share sama Adal. Bisa dicek di sana. Gitu. Ini aku cuma contohnya 4 aja sih. Sisanya nanti bisa lihat lagi. Nah, seperti biasa di sini
kita tuh developer kalau sudah ada kebakaran atau apa pastiin ke commit, ke push terus tinggalin gitu. Karena yang paling dicari itu ditanyain pasti kerjaan. Makanya kalau ada apa-apa teman-teman mesti push dulu. Itu. Sip, karena aku diminta buat demo juga ya, kita akan coba demo gimana sih conventional commit itu gitu. Terus gimana biar menjadi meaningful message. Oke. Ini kita mau demo dulu atau ada yang ditanyain dulu ya? Karena aku udah beres sih dari Mas Randi ya. Kita Oke. demo dulu atau pertanyaan dulu nih? Ya. Mungkin boleh tanya dulu deh ya. Nah, boleh, mangga. Demo dulu Kak, mau demo dulu atau mau tanya dulu? Sebenarnya bebas. Mau langsung demo juga boleh. Nanti tanyanya di akhir gitu ya. Boleh. Oh, kayaknya ini pengennya demo semua ini. Demo semua. Boleh deh, gas Mas, demo deh. Demo ya. Oke, Iya. aku buka dulu ya project Iya. manajemennya. Nah, ini udah ada ini kan share-nya udah pindah ya ke Taiga. Aman, udah pindah. Sudah Kak. Sudah Kak, sudah. Sip. Ini adalah salah satu tools project management ya. Aku pakainya Taiga karena open source. Kebetulan di kantor pakai juga Taiga. Tapi teman-teman bebas sebenarnya. Ini project manajemennya mau pakai apa? Itu nggak masalah. Ada yang mau pakai Jira, Trello dan lain sebagainya. Tapi konsep aku lebih ke di sini pingin ngedemoin gimana cara kita ngerjain task, terus gimana cara kita komit dengan baik. Ini aku pakai ininya Scrum ya. Terus untuk taskingnya, kalau aku tuh biasanya pakai user story. Jadi enggak spesifik, semisal bikin backend, bikin fitur login, enggak. Tapi biasanya kita PO atau program itu bikin namanya user story. Itu penjelasan itu mah nanti aja ya, karena beda topik sih. Aku lebih ke pengerjaan tasnya. Nah ini user story, baru tasnya itu apa? Ini ada 2 user story terkait masalah fitur login dan profile. Nah, aku mau ngerjain semisal fitur login ya. Saya sebagai user ingin bisa login ke dalam aplikasi dengan agar bisa mengakses semua fitur. Tasnya apa? Ini. Kita coba kerjain ini dulu. Nah, pastiin user bisa masukin username password dengan benar. Oke, kita pindahin nih ke in progress. Ini ada ID nomornya 2. Aku tadi udah bikin juga repositorinya. Ini udah pindah ya ke GitHub repositorinya? Sudah Kak. Oke, sip, udah buka ya. Nah, ini aku tadi baru bikin GitHub-nya namanya Meaningful Apps. Aku udah kayaknya harus lewat ini dulu. Sip, ini kayaknya udah full screen ya. Nah, aku ini tadi lagi ngerjain bikin project simple. Ini adalah Node.js Express ya. Tapi aku nggak akan ngoding di sini, nggak akan pura-pura ngerjain login atau apa gitu. Tapi aku pingin coba nambahin lagi aja fiturnya di sini. Misal app get login. Ini ya kasih login. Ini ya. Ini aku mau commit.
Terus aku lakuin dulu. Ini kayaknya kekecilan. Ini ya, aku udah lakuin perubahan ini. Aku add dulu, git add. Sip, udah masuk. Terus ini lakuin git commit. Nah, karena tadi kita udah belajar conventional commit dan udah belajar meaningful message, kita lakuinnya kayak gini. Pakainya git commit, jadi nggak pakai min m. Kenapa? Karena aku pingin masukin subjek dan bodinya. Tadi itu adalah fitur baru ya, makanya aku kasih di sini fiturnya apa? Login. Login. Terus ininya subjeknya apa? Create login. Create user login meaningful apps. Description-nya aku bisa ngopi dari yang sini. Di sini di copyin. Nah, ini ya. This is as usual as better. Mana? Sorry. Kok gini? Bentar. Nah, ini aku copyin dulu. Mana tadi ngilang? Sini ya. Bebas ini sebenarnya mau ngisi ini atau teman-teman ngedetailin lagi aja. User enter password correctly with email password. Username dan password udah gitu aja. Terus tadi ada fitur apa? Namanya puter. Puter di sini adalah tiketing. Aku kasih aja Taiga. ID-nya berapa sih? Di sini dia ada ID. Aku nggak bikin ID baru lagi, tapi ngambil dari ID yang dari Taiganya aja langsung 2. Berarti pagar 2. Atau 2 langsung juga bisa sebenarnya. Tapi aku biar sama ya verifnya adalah Taiga 2. Kalau udah kita save. Sorry. Kok error? Bentar. Dia udah ke save belum ya? Kayaknya belum ke commit. Oke, sorry. Kita bikin lagi tadi fitur login. Terus create login with username and password. Tadi body description-nya isi aja ya panjang ya. Ini create login with validation email. Okay, and password correctly. Oke, sininya pakai tadi Taiga .2 pagar 2. Teman-teman sebenarnya bisa mindahin ya. Misal Taiga 2 ini pingin pindah ke ready to test, itu bisa pakai integration. Cuma aku nggak akan demon dulu, tapi lebih ke penggunaan conditional commit-nya aja dulu. Kalau udah sip. Sekarang udah ke save ya. Cek lagi git status. Sip. Ini udah ada yang masuk nih, ada 1 komitan. Kalau udah, biasanya aku tuh nggak langsung push ke branch main, tapi moving dulu ke branch login. Sesuai fitur yang tadi ya. Caranya gimana? Git branch min b login. Kok salah? Min m login. Nah, kita cek git branch. Kita udah di branch mana sih? Nah, kita sekarang udah ada di branch login. Cek ya. Gedein, bisi kurang gede dari teman-teman. Nah, ini udah di kolom login. Kita tinggal push aja. Git push origin login.
Nah, udah ya. Ini udah masuk ke repositorinya aku. Ketika udah, buka nih di GitHub-nya. Ini buat pull request. Nah, pastiin teman-teman ketika buat pull request itu description ya. Teman-teman ngerjain fitur apa, biasanya suka ada formatnya juga, ada checklist. Teman-teman udah ngelogin unit test belum? Oke, checklist. Teman-teman udah pastiin fiturnya berjalan dengan baik, checklist kayak gitu. Mungkin nanti beda-beda ya. Kalau misal di GitLab pakainya merge request bukan pull request, sekarang ini di GitHub jadinya pull request. Nah, ini ngegabung juga sama pull requestnya. Nah, ini aku kasih reviewernya asinnya ke aku sendiri karena aku yang nge-review. Terus labelnya ini adalah enhancement, kayaknya fitur baru gitu. Di enhancement aja, bebas, ini nanti labelnya sesuaikan aja. Teman-teman mau ngerjain bug atau apa, projectnya bisa disesuaikan aja kayak gitu. Ini disesuaikan. Oke, anggap aja udah. Kalau udah di grid pull request. Nah, ini dia ada pengecekan dari si GitHub-nya sendiri. Nah, kalau udah, nah biasanya ya kalau kita kerja itu tuh nggak kerja sendiri, tapi kita as a team. Terus biasanya suka ada yang nge-review code. Nah, pastiin teman-teman si deskripsinya udah benar, terus komitannya udah jelas. Baca nih, aku sebagai yang nge-review. Dia ngerjain apa? Oh, dia ngerjain fitur baru namanya login. Apa yang dikerjain di fitur login? Dia ngebuat suatu function yaitu create login dengan username dan password gitu. Kita lihat dia ngerjainnya apa, oh ternyata dia validasinya ini. Terus tiketnya refernya kemana sih? Taiga 2. Kita cek Taiga 2 ada nggak? Oh ada nih, ternyata ini. Terus relate nggak komitan sama yang dikerjainnya? The most able username dan password dengan benar. Nah, di sini lihat lagi codingannya. Cek lagi nih, apa sih yang dikomit? Kita cek dulu ya. Oh, ini nih file change. Nah, di sini dia nambahin fitur baru. Benar kan? Di sini dia bukan nge-fixing suatu fitur, tapi dia bikin fitur baru. Nah, kan asalnya nggak ada ya app get login. Nah, dia nambahin, otomatis kan udah sesuai ya. Fitur login. Di sini login juga. Terus apa ini? Login. Di sini login juga. Ini udah sama berarti. Nah, jangan sampai teman-teman di sini ngerjain create login with username, tapi di sini malah apa ya? Malahnya fixing gitu, fixing yang udah ada. Nah, itu beda lagi. Komitmennya bukan fitur, tapi adalah fix di sininya. Terus teman-teman ternyata ngerjain login, tapi teman-teman ada lagi selain login, ada profile, ada home, dan lain sebagainya disatuin jadi satu. Tuh. Tujuannya buat apa sih dipisah-pisah atomic copy tadi? Itu buat mempermudah seorang reviewer atau sebagai yang nantinya nge-review biar gampang aja ngeceknya. Kan kayak gini enak ya, aku sebagai reviewer, karena fokusnya cuma di login doang. Kalau misal ini codingannya banyak, itu bakalan capek gitu buat ngomitnya. Dan nanti teman-teman akan kesulitan ketika teman-teman ada isu gitu. Oh, ternyata ada isu nih di fitur ini. Gampang kan kalau misal teman-teman bentuknya atomic commit, karena teman-teman bisa di-cherry pick gitu. Nah, ini udah sesuai nih. Commitnya udah sesuai, pengerjaannya udah sesuai dengan tiket juga, barulah kita bisa approve. Nah, ini ada ya, diklik dulu. Nah, kalau udah kita bisa put put komen good job atau apa gitu. Thank you, atau teman-teman bisa ngasih komen di sini karena masih belum sesuai atau apa. Ini komen. Sip. Terus let's pull request confirm. Nah, pastiin kalau aku kan implement juga namanya terang based development ya. Nanti kalau pengen tahu baca-baca aja, cari namanya terang based development. Jadi hanya ada 1 atau 2 branch yang aktif. Nah, kalau ini kan udah di merge ya. Udah delete aja si branch loginnya biar nanti nggak ada. Nah, kalau udah kita cek lagi ke codingan yang utama. Ini ada nih komitan, 3 komit. Nah, gimana? Ini udah sesuai dan dibacanya enak. Kita ngerjain fitur login, terus di dalam loginnya ada username dan password. Terus kita nge-refer kemana aja sih? Ke tiket Taiga ID-nya 2. Atau nanti mungkin kalau teman-teman ada prefix lain atau ada ID unik lain bisa juga. Misal tadi di contoh tuh apa ya? Di sini tuh tadi nyontohin tuh nah sih. Nah,
Contohnya misalnya Jira 1 2 3 ID-nya kan, sprintnya gitu ada yang benar-benar lengkap itu bisa kayak gini juga. Tuh. Tapi kalau aku biasanya karena kalau pingin ada puter dan ada bodinya, makanya yang dia lakuin adalah git commit, bukan git commit m ya. Jadi gini. Kan kalau biasa git commit m ya, buat ada biar message-nya langsung. Nah, aku biasanya langsung git commit aja. Biar ini kan ini karena nggak ada yang ditambahin tuh nggak ada komitan, jadinya kosong. Itu aja sih untuk demonya. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Aku pingin ngejelasin ke teman-teman bahwa kita tuh nggak bisa asal apa ya, nggak bisa asal push. Teman-teman tuh nggak bisa asal beres. Teman-teman nggak bisa asal udahlah yang penting jalan appsnya nggak cukup di situ. Tapi di situ ada seninya. Teman-teman perlu awareness bahwa codingan teman-teman itu bukan buat sendiri. Codingan teman-teman tuh buat banyak orang. Jadi bisa jadi PO teman-teman butuh atau buat teman-teman sendiri di yang di waktu akan datang itu bakalan kepake. Oh, perasaan aku udah pernah bikin fitur login ya, tapi dulu tuh komitannya di mana? Pasti cari-cari ternyata komitannya itu adalah yang susah-susah gitu. Tadi kayak yang di sini. Nah, komitan kayak gini. Coba dong cariin codingan yang nge-fix di fitur login. Apakah yang fix yang ini 5 tahun yang lalu atau yang ini atau yang fix minor bug gitu atau fix minor yang ini, itu bakalan bingung. Tapi kalau teman-teman komitannya udah kayak gini terus udah sesuai dengan yang ini, setelah aku belajar itu bakalan gampang. Teman-teman tinggal search aja gitu, change email, oh ada nih komitannya, udah teman-teman bisa lihat di sini gitu. Itu aja sih dari aku. Enggak teman-teman ada yang mau nanya atau teman-teman ada yang pingin nyobain, aku kasih nih reponya, pingin nambahin fitur apa gitu, terus nanti komit sendiri sambil teman-teman nanya. Oke, mantap sekali ya Mas Hadian ya. Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak kira-kira? Oke, ini kesempatan ya teman-teman, jangan sampai disia-siakan. Jarang-jarang ketemu Mas Hadian, jarang-jarang juga Mas Hadian bisa sharing ini. Oke, ini ada Taufik Hidayat nih Mas. Boleh Mas Taufik Hidayat, boleh di open mic. Halo, Oke. halo. Mungkin sambil ini kali ya, buka kamera kali biar enak melihatnya itu. Aduh, jangan gelap-gelap. Oh jangan. Oh iya iya. Oke oke. Silakan Mas. Oke. Oke, thank you. Presentasinya keren banget. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Boleh. Ada yang pertama ini apa namanya? Aku pernah baca di buku Progit ya, bahwa kalau kita ingin menuliskan subjek di atas body itu harus diawali dengan apa ya itu? Kayak verb 1 lah, kata kerja pertama gitu. Apakah kaku begitu aja atau bisa dimodif lebih bebas begitu atau gimana? Terus yang kedua adalah di body itu ada nggak batasan maksimal untuk penulisan di body message itu? Mungkin itu aja sih dulu. Thank you. Oke mantap. Mau ditampung dulu apa mau langsung dijawab nih Mas kira-kira? Langsung jawab dulu lah, takutnya lupa Mas. Oh siap. Siap. Silakan Mas. Boleh, aku izin jawab ya. Terkait masalah yang pertama ya, masalah verb atau dan lain sebagainya, sebenarnya itu lebih ke styling ya, nggak ada aturan yang baku. Kayak tadi teman-teman mau implement conditional commit atau enggak, itu sebenarnya lebih ke standarize saja. Kalau dipakai ya mangga, kalaupun nggak dipakai kan aplikasi teman-teman akan tetap jalan. Itu lebih ke penyesuaian aja sih dari Mas Taufik ya. Kalau misal lebih enaknya pakai tadi verb atau pakai apapun itu bisa di custom aja yang menyesuaikan. Karena tadi tinggal ngambil best practice-nya mau ngambil yang dari mana gitu. Karena kan ini pilihan teman-teman ya. Kalau aku sendiri biasanya suka ngikut yang ada di conditional commit tadi, tinggal cari aja contoh-contohnya di sini ya. Conventional commit. Nah, sini kan udah ada contoh-contohnya juga, komitannya seperti apa, fix itu apa gitu. Gitu sih Mas. Nah, ini kayak contohnya ya. Send an email product, terus use JavaScript, terus correct spelling. Jadi bebas sih, ada yang kata kerja atau kata sifat gitu. Lebih ke menyesuaikan aja. Tuh.
Terus tadi yang nomor kedua ya terkait masalah limitasi, seingatku ada limitasi di Git-nya sendiri itu ngasih kalau untuk subject line itu di 50 karakter. Kalau untuk di body itu bentar. Aku pernah baca tapi lupa lagi ada berapanya tuh. Bentar ya, description. Tapi yang pasti di sini multi line bisa banyak juga sih untuk ticketing body. Tapi yang pertanyaan teman-teman akan nulis description sepanjang apa sih gitu? Karena aku sendiri kan suka malas gitu kalau misal kalau panjang-panjang thing ya udah yang pentingnya aja gitu di body description tuh. Kalau misalkan di subjeknya kurang menjelaskan ya, nah itu di body-nya tinggal tambahin aja. Kalau misalnya teman-teman mau bikin panjang banget, better jangan di body, itu bisa take notes di readme.md-nya atau take notes di conclusion dan dokumen terpisah lah intinya. Karena di komitan ini biar lebih apa ya? Biar lebih tadi singkat padat jelas biar dapatnya ke sana. Karena kalau panjang-panjang kayaknya kurang efektif juga. Itu sih jawabannya. Pas sudah terjawab dengan jelas. Curhat. Nah, jangan curhat dong. Sudah terjawab kira-kira Tauhid Hidayat? Oke, jelas-jelas. Bisa nama satu lagi nggak? Boleh, mau nanya apa tuh? Boleh. Nah, di apa? Nah, biasanya kan di instansi itu ada convention tentang maksimal deletion sama edition kan ya? Di ininya apa? Di MR-nya. Nah, itu kan biasanya kalau kita terlanjur banyak changes, kita kan biasanya dibagi ya menjadi 2 branch lagi tuh. Ya. Biar kurang dari apa? Batasan convention itu. Nah, itu biasanya kan kalau kita rebase kadang-kadang tuh ngekonflik gitu. Nah, biasanya kalau Mas sendiri untuk handle kayak convention maksimal addition sama deletion tuh kayak gimana? Mungkin gitu sih. Thank you. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Kayaknya Masnya ini profesional ya. Tadi karena udah iniin. Oke. Bener sih untuk masalah si komitennya sendiri kan ada batasannya ya untuk si line code-nya. Sebenarnya nggak ada batasan sih dari si GitLab maupun Git-nya. Cuman untuk best practice-nya harapannya itu ada batasan semisal 5.000 line code atau 1.000 line code lah. Tujuannya buat apa sih? Itu buat mempermudah si reviewernya gitu. Kalau misal terlalu banyak 5.000, kebayang nggak sih dia nge-reviewnya akan lama gitu, ngecek satu-satu ini functionnya bener nggak sih, ini udah efektif belum sih codingannya gitu. Biasanya ada batasannya. Nah, batasannya sendiri aku belum nemu sampai berapa, tapi kayaknya idealnya di 3.000 atau 5.000 lah paling maksimal tuh. Ya, jadi jangan terlalu kebanyakan ting kodenya gitu. Gitu. Nah, ketika misal itu udah dipecah-pecah ya, misal 5.000 kode ini pastiin si codingannya itu misalkan dari tadi ya di topik itu ngoding tuh ternyata udah ada 10.000 code gitu dalam satu fitur. Nah, itu coba dibagi dua aja. Misalnya fitur A lebih ke buat validation-nya, fitur B itu buat ke encryption datanya atau buat ke parsing datanya atau submit ke API dan lain sebagainya gitu. Coba dipecah-pecah, tapi ketika dipecah pastiin nggak bikin error si aplikasinya dan pastiin si yang dipecahnya itu nggak ketergantungan. Jadi kayak udah apa ya modular gitu lah. Oh ini modulnya buat passing. Oh ini modulnya buat submit gitu. Ya betul. Itu dependensi antar commit itu biasa gimana ya? Ngerepotin juga sih biasanya. Iya betul. Nanti yang repot bukan hanya orang lain tapi diri sendiri. Sok asli itu mas. Nanti akan sulit ketika disuruh Mas ini ada error nih di komitan yang sekian. Yaudah cherry pick aja. Pas di cherry pick ternyata komitan teman-teman tuh malah 10.000 tadi. Bingung nggak tuh buat nge-fix, padahal yang di fix yang itu cuman line-nya cuman 5 baris gitu atau berapa baris. Tuh yang jadi PR. Makanya tadi Atomicom itu menurut aku penting banget sih. Apakah sudah terjawab? Nice. Thank you. Yo, sama-sama. Mantap ya Mas Taufik ya. Mantap juga nih Mas Hadian nih udah ngasih tahu nih ya. Terus teman-teman masih mau nanya lagi nggak kira-kira? Atau ada yang ingin nambahin? Mau nanya Kak, jika ada plus perubahan atau komit berbeda dalam satu file, bagaimana caranya? Oke. Oh iya, ada teman-teman kalau misalnya mau bertanya melalui kolom chat juga boleh ya. Nanti kita coba bacain satu-satu kalau cukup waktunya ya.
Nih ada yang bertanya, terkadang aku baca dokumentasi per branch bingung karena saking banyaknya gitu kan. Terus apakah branch master atau main bisa dijadikan patokan? Gimana Mas Hadian? Berbranch bingung karena saking banyaknya 10 plus. Nah, branchnya kebanyakan ya. Nah, ini teman-teman metodologi apa yang dipakainya? Ada yang Git Flow atau Terang Based Development. Kalau dari aku sendiri itu aku biasanya ngimplementnya Terang Based Development. Kebetulan di kantor juga pakainya TBD ya. Coba baca aja Terang Based Development. Itu biasanya hanya ada satu atau maksimal 3 lah gitu branch yang aktif. Biasanya branch master, staging, production, atau ada develop, master, staging. Karena staging biasanya mirip sama apa ya, production gitu secara repo. Atau bisa juga master aja semua gitu. Master di sana, develop di sana, staging di sana. Nanti yang bedanya apa dari flagging atau dari rilisnya gitu. Gitu. Jadi coba teman-teman biar nggak bingung ya, banyak branchnya, pelajari yang namanya Terang Based Development. Jadi patokannya itu biasanya di master. Jadi jangan sampai ada branch yang kayak tadi, kan aku udah di delete ya si branch login. Nah, si login itu jangan sampai ada lagi di si apa? GitHub-nya atau di GitLab-nya. Kan udah di merging, ngapain masih diadain lagi? Kalau di lokal nggak apa-apa. Terus nanti kalau misal Kang, nanti aku ada fixing lagi nih di fitur login, udah tinggal hapus lagi aja. Terus ketika udah di merging, di delete lagi gitu. Pastiin yang hanya ada di repo meaningful apps tadi itu adalah master doang, atau ada dua lah, develop sama master gitu. Jadi jangan sampai banyak-banyak sampai 10 lebih kan, itu ya. Bakalan pusing nantinya. Yang pusing teman-teman sendiri. Ini yang terbaru yang mana sih? Gitu. Oke, berarti harus belajar tentang base development ya Mas ya? Iya, boleh tuh. Nah gitu. Gitu Mas, ada lagi Soabersio. Wah mantap namanya ya. Bingung saya juga nih nyebutnya gimana. Oke, ada lagi nih dari Faris Razan Nafi. Mau nanya Kak, jika ada 2 plus perubahan atau komit berbeda dalam satu file, bagaimana caranya agar memisah komit-komit tersebut menggunakan CLI Git atau GUI VS Code? Nah, seperti itu, Mas. Oke. Nah, ini menarik. Kayaknya ini karena belum terbiasa mungkin apa ya, atomic commit ya. Jadi atau karena udah anteng ngoding, maksudnya udah terlalu ini banyak ngodingnya, udah ternyata udah 1000 baris aja nih, atau udah banyak baris aja gitu. Coba bagi-baginya, pisahin modular dulu kayak tadi ya. Pastiin dia nggak dependencies, pastiin dia itu nggak bikin error ketika dipisah. Tadi oke, ini function ini bisa nih, aku copy dulu, pindahin ke file yang lain atau gimana. Kalau kamu biasanya sih ketika beres misal buat bikin validasi, ya udah itu commit dulu sekali. Jadi sistemnya tuh udah beres satu fitur atau udah beres satu function, itu langsung di commit. Validasi dulu, oke, commit. Terus parsing data dulu, oke, commit. Terus submit data, commit. Nah kayak gitu. Jadi udah dikumpulin nih, commitnya ada 3. Jadi enak kalau misalnya udah kekumpul semua dan itu udah kepecah jadi kecil-kecil, yaudah tinggal push aja. Atau tadi bikin branch baru terus di push gitu. Itu sih lebih ke pembiasaan biasanya. Oke. Tuh, Allah bisa karena biasa. Dicoba aja guys. Seperti itu ya. Banyak mencoba nanti juga bisa deh. Itu. Oke, ada lagi nih izin tanya Mas, berarti branch-nya ntar banyak banget gitu ya? Nah, tadi kalau misal teman-teman pakainya konsep TBD ya, Terang Based Development, itu branch-nya nggak akan banyak, cuman 1-2. Yang banyak tuh di lokal, tapi di lokal nggak apa-apa, tinggal delete juga sendiri, nggak masalah. Yang paling penting tuh di masternya gitu. Kenapa? Karena di master itu kan yang ngerjain bukan teman sendiri ya, tapi kan ada as a team di sana tuh. Nah, di sana sih biar nggak bingung. Gitu. Nah, gitu. Maksudnya tadi cuman ada 1 atau 2 lah. Ya, Sampai 3. lagi-lagi belajar tentang base development ya, teman-teman. Jangan lupa. Ini bisa jadi topik menarik tuh. Maksudnya ngebahas pakai TBD sendiri, karena bisa panjang juga tuh TBD. Iya, bener. Bener banget, bener banget. Ada lagi nggak nih teman-teman? Oh, baru tahu nih. Oke, bagus. Di sini adalah tempatnya mencari tahu ya. Teman-teman expert kelas ini nanya langsung ke expertnya. Kesempatannya seperti itu. Jadi tanyakan kalau misalnya masih bingung gitu ya, teman-teman. Izin nanya Kak, konsep pembagian ID tiket untuk tugasnya di dunia kerja gimana ya Kak? Kan kita kerjanya rame-rame, siapa yang akan membagikannya. Nah, mungkin ini boleh Mas, silahkan Mas.
Ini sebenarnya topiknya beda lagi. Ini topik adalah project management ya. Ya, benar sekali. Ini sebenarnya bagi-bagi tugas gimana sih caranya delegasi segala macam gitu ya, Mas ya? Betul. Tadi sih buat project management tergantung ya metodologi apa yang kita dipakai, ada Scrum, Agile, terus waterfall dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misal kita di Agile atau di Scrum, kita biasanya ada yang namanya sprint planning. Nah, ketika sprint planning, kita bakal nge-planningin kira-kira dalam satu sprint ke depan kita akan mengerjakan apa sih? Terus bobot pekerjaannya seberat apa sih? Terus pembagian tasnya seperti apa sih? Nah, itu. Jadi di sprint planning itu kita nanti akan nge-create satu backlog atau user story yang nanti akan diambil. Contohnya yang di ini. Aku nggak share screen ya? Bentar, aku share screen dulu. Tidak kelihatan. Ini ya. Semisal aku karena pakainya sprint ya. Nah, ini sprint 1. Biasanya bikin backlog dulu di sini nih, bikin user story gitu. Nah, ini user story-nya, user login dan lain sebagainya. Nah, untuk pembagian tasnya tinggal kita bikin asesmen kriteria. Kalau di aku biasanya AC ya, bukan tas gitu. AC kayak gini. Jadi home tuh harus bisa ngapain sih? Ketika udah, yaudah nanti tinggal assign-nya ke siapa. Oh, ini ternyata ada back end dan ada front end. Tinggal chat aja. Vouchernya siapa. Nanti kalau misal dari aku udah, yaudah tinggal assign lagi aja, diganti. Misal backendnya udah beres, kasih komen. Backend ready. API-nya apa? Misal ini URL / login. Contoh aja ya. Nah, ini terus aku assign-nya ganti, bukan kehadiran lagi, tapi misal si A gitu. Ini karena nggak ada lagi, anggapannya ini beda orang ya. Nah, udah biasanya gitu. Nanti assign-nya akan berubah, terus ada activity-nya sih, bakalan ke-track. Itu balik lagi ke metodologi yang dipakai gitu. Di life cycle-nya apakah pakai Agile, Scrum, atau pakai waterfall dan lain sebagainya. Tuh. Iya. Oke. Teman-teman masih ada lagi nggak? Atau tadi masih bingung nih Mas Vanil Sianipar nih, masih bingung atau seperti apa? Oke Kak, makasih. Oh, sudah cukup. Ada lagi nggak nih? Masih ada waktunya nih. Tadi aku pengen jawab nih, ada yang nanya dari Ajis Arif. Ini pertanyaannya menarik sih. Oh iya, berarti kamu tuh harus pakai bahasa Inggris ya? Oh iya. Ini menarik. Sebenarnya bebas, teman-teman mau pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Cuman apakah itu mudah dimengerti atau enggak? Balik lagi tadi ke esensi dari meaningful message. Terus kenapa pakainya pakai bahasa Inggris? Karena aku pingin upgrade diri aku sendiri dan aku pingin coba misalkan ada opportunity kan, kerja tuh bukan hanya kerja sama lokal doang ya, tapi bisa jadi kita kerja sama orang luar. Nah, nggak mungkin kan kalau kita setiap komitan itu pakai bahasa Indonesia, karena orang luar nggak akan ngerti. Terus kalau kita pingin contribute di project-project yang open source, itu pasti bakalan pakai bahasa Inggris. Gak mungkin pakai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman komit pakai bahasa Indonesia, ntar bakalan di komen atau di PR-nya mungkin nggak akan di-accept gitu. Gitu. Jadi harapannya teman-teman pakai bahasa Inggris itu biar pembiasaan dan teman-teman ngelatih juga belajar bahasa Inggris. Karena menurut aku kalau teman-teman kan nggak ada waktu ya. Kalau misal kita buat les atau apa gitu, ya udah aku biasanya sambil belajarnya dari kita ngoding. Oh, komitan aku pakai bahasa Inggris. Oh, user story aku pakai bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dokumentasi itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman nggak bisa baca dokumentasi ya gimana gitu, ntarnya susah. Jadi sekarang tuh kayak udah hal yang wajib sih bahasa Inggris tuh. Jadi upgrade skill dari teman-teman biar bisa bahasa Inggris. Itu penting sih menurut aku. Makanya aku selalu ngebiasain komitan atau bikin user story sebagainya pakai bahasa Inggris. Tuh. Ya, ini ada Karel Krisnanto nih. English di dunia IT memang penting banget. Penting, nggak cuma di dunia IT aja ya. Sekarang itu harus bisa bahasa Inggris. Harus loh ya. Bukan misalnya, oh boleh, nggak boleh gitu. Ini sekarang harus bisa bahasa Inggris karena persaingannya ini udah global sekarang ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum, jangan jangan kecewa, terus belajar aja, terus mencoba gitu tuh, terus develop dirinya seperti itu teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman? Siap ke bahasa Inggris wajib, bahasa Sunda opsional. Monggo.
Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku mau tanya dulu nih ke Mas Hadian. Mas Hadian nih kan kalau aku dengar-dengar katanya sebagai organizer GDG nih ya, kalau nggak salah, bener nggak? Iya, betul Iya, sekali. boleh dong bocoran sedikit aja Mas, bocorannya. GDG itu apa sih? Terus ngapain sih? Terus katanya ada GDG Cloudfest, segala macem gitu kan. Apa aja sih Mas itu teh? Oke, sip. Apa sih sebenarnya GDG sendiri? Nah, sini sebenarnya ada ini juga ya tuh, ada Mas Fahridan tuh. Dia dari GDG juga itu jauh-jauh tuh dari GDG Jakarta juga tuh dia. Waduh, siap. Salam Kebetulan. Mas Faridan. Itu jadi itu apa sebenarnya? Adalah komunitas yang disupport sama Google. Kita bisa ngadain kayak semacam seminar, tech talk, workshop maupun developer festival kayak gitu. Itu tuh sebenarnya bukan hanya di Bandung, tapi GDG itu around the world ya. Maksudnya ada di seluruh dunia gitu. Komunitas ini tuh bukan hanya di Indonesia doang gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada banyak, bukan hanya di Bandung, tadi ada di Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, Yogyakarta dan lain sebagainya itu ada di beberapa kota gitu. Nah, tujuannya buat apa? Kita pingin grow up bareng-bareng nih. Kita pingin silaturahmi sama teman-teman nih. Kita pingin ngadain event buat event IT dari teman-teman. Itu sih. Dan itu disupport banget sama Google. Jadi kalau ada teknologi Google yang terbaru atau ada informasi terbaru dari Google, biasanya di GDG itu disaringin. Oh, kemarin di Google I/O Connect tuh ngebahas terkait bat loh. Ya udah itu disaringin biasanya di acara GDG. Terus ada apa kemarin tuh duet AI dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, terus tadi sempat nge-mention ada GDG Bandung dan ada GDG Cloud. Apa bedanya? Kalau GDG Bandung itu in general ngecakup semua topik. Ada Android, web, Flutter, terus machine learning, AI dan cloud sebenarnya ada. Cuman kalau misal teman-teman mau yang khusus di bagian cloud doang, itu ada namanya GDG Cloud gitu. GDG Cloud fokusnya ada di bagian cloudnya, terus di ML AI sama ya pokoknya di bagian cloudnya aja lah, bagian awan-awan gitu. Nah, terus sekali bocoran lagi, kita akan ada event tahunan terbesar di Indonesia atau khususnya di masing-masing kota. Salah satunya ada di Deves. Kalau di Deves Bandung sendiri, kita akan running di tanggal 2 Desember. Itu tempatnya di Universitas Kristen Maranatha. Dan target peserta kita ada 1.500 orang. Nah, bayangin coba. 1.500 orang berkumpul di suatu tempat dan itu kayaknya seru banget. Dan speakernya pun nggak kaleng-kaleng. Kalau teman-teman lihat di sana itu adalah para sepuh semua ya. YouTuber semua. Ada Pak Sandika Gali. Siapa sih yang nggak tahu Pak Sandika Gali? Apa? Ada. Tuh kan. Ada Pak Eko juga. Eko Kurniawan itu selaku yang programmer zaman now. Pasti tahu lah gitu. Terus ada Mas Ria Budi, dia expertise di machine learning dan dia dosen juga di Maranatha. Terus ada Mas Eriko, kalau yang suka belajar Flutter itu beliau YouTuber juga di Flutter. Terus GDE pun banyak, ada Mas Sidik yang expertise banget di Androidnya. Terus ada Mas Ipan dan Mbak Eka, dia sering ngisi sering jadi YouTuber juga, ngebahas masalah seputar web bareng Mas Rija Fahmi. Jadi cari aja itu orang-orang keren semua pokoknya. Itu sih dan lain sebagainya gitu. Pokoknya orang-orang keren. Satu lagi di GDG Cloud itu di tanggal 16 Desember ya. Kalau nggak salah aku lupa lagi. Di 16 Desember itu tempatnya di ITB dan itu keren-keren juga pembicaranya. Ada dari Goptek Edu, terus ada dari Mas Ibun. Pasti kan pada kenal semua itu GDE Cloud gitu. Terus ada dari GDS juga Mas Yoga Hanggara. Intinya keren-keren semua speaker-speaker di sana gitu. Gak kaleng-kaleng gitu. Itu. Jadi ini bocoran buat teman-teman dan itu kita masih buka pendaftarannya. Oke. Bocorannya tadi aku minta sedikit, ini dikasih banyak, guys. Jadi beruntung banget nih ya untuk pertemuan kali ini ya. Dikasih bocorannya tuh bener-bener banyak. Tadi banyak materinya, ada Mas Ibun gitu kan. Terus ada Sandika Gali, siapa kan tadi yang nggak kenal Sandika Gali. Rata-rata belajar dari awal banyaknya lihat YouTube Sandika Gali gitu kan, teman-teman ya. Nah, ini dari Mas Galih Nuzul ini bilang kalau SMKDev udah CS banget. Bener teman-teman, SMKDev tuh udah CS banget sama GDG dan GDG Cloud Bandung ya, karena memang tujuan SMKDev bener
itu untuk memfasilitasi teman-teman untuk menciptakan ekosistem nih belajar untuk teman-teman juga. Jadi teman-teman terus ikutin SMK Dev, terus ikutin kegiatan SMK Dev, terus ikutin program-programnya SMK Dev gitu teman-teman. Nih terus dari Mas Fahridan juga gas join Discord nih, Google Developers Community Indonesia. Tuh teman-teman, silakan yang belum join Discord-nya mangga join Discord sekarang juga. Gitu teman-teman. Terus nih ada, halo saya meeting AI di sini untuk bantu dengan merekam dan lain-lain seperti ini. Oh bukan, aku pikir siapa ya ini ya. Oke, go join DevFest. Ya siap, langsung aja gas teman-teman. Oke, dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita akan dengarkan kalimat penutup, mungkin pesan-pesan atau wejangan dari Mas Hadian nih untuk teman-teman semuanya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada langsung ya. Nggak ada yang Silakan, Mas. dari teman-teman. Maksudnya aku pengen tahu dari sharing teman-teman ada pengalaman unik nggak di Git-nya gitu. Biar siapa tahu teman yang lain ada insight juga selain yang tadi ya. Aku sendiri kejadian di 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu tuh bener-bener abstrak dan absurd lah bisa dibilang tuh. Kok aku komitnya kayak gini gitu. Ada yang punya pengalaman serupa gitu pas lagi belajar. Iya. Silakan teman-teman, masih ada nggak nih pengalaman-pengalaman yang mungkin absurd gitu kan? Kalau kata Mas Hadian, mungkin ada yang aneh-aneh gitu kan? Masih pemula Kak ya, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Benar, tempatnya di sini tempatnya belajar. Semoga nanti Indonesia makin berkembang karena kita juga ya, gitu. Masih pemula Kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Aku yang baru tahu komit be like ternyata wah. Ada SMK Dev Scholarship Batch 2, benar teman-teman. Tadi ada yang nanya nih, ada beasiswa nggak Kak SMK Dev buat adik-adik aku? Ada teman-teman. Sekarang kita sedang coba running untuk yang SMK Dev Scholarship Batch 2, jadi tunggu aja. Makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya. Follow akun-akun SMK Dev ya. Pertama follow akun IG-nya SMK Dev, follow akun TikTok-nya. Terusnya kalau misalnya teman-teman ketinggalan materi di expert class kali ini, mungkin nanti kita akan coba uploadnya di YouTube. Jadi teman-teman boleh akses lagi di YouTube, lihat videonya di YouTube. Terus teman-teman jangan lupa share ke teman-temannya. Supaya apa? Supaya makin banyak yang mau belajar bersama, semakin banyak juga yang mau bangun bareng Indonesia ini. Mungkin dari teman-teman bisa lah gitu, teman-teman. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi, Mas Hadian. Kalau dari teman-teman. Sip, kalau begitu thank you banget buat teman-teman. Apa ya, pesan terakhir, berikanlah codingan kalian itu menjadi sesuatu yang bermakna. Karena komitmen kalian akan dikenang sepanjang sejarah project. Itu sih, orang-orang akan ngelihat codingan teman-teman itu, dan itu bakal jadi apa ya, akan jadi berkesan selama si proyek itu ada. Kayak tadi aja itu, padahal udah lama ya, 7 tahun. Tapi karena aku memberikan kesan yang tidak baik, jadinya terkenang terus yang tidak baik gitu. Harapannya teman-teman coba buat pesan yang bermakna, dan itu ngebantu banget, bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat banyak orang gitu. Oke, yes sir, boleh. Kelas nih, kelas sir, boleh. Oke, terima kasih banget untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Mas Hadian Rahmat yang sudah share pengalamannya, best practice-nya, berikut juga info-infonya tadi tentang event-event yang akan datang, gitu kan. Terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah hadir, yang mungkin sedang ada kegiatan tapi menyempatkan untuk hadir ke sini. Terima kasih banget. Sayangnya kita semua udah ada di penghujung acara gitu ya. Untuk Mas Hadian gitu kan, terima kasih banget udah mau menyempatkan main ke SMK Dev untuk sharing pengalamannya gitu kan. Terima kasih banget gitu ya. Sekali lagi kalau aku ada salah kalimat, ada yang kurang-kurang gitu kan dari aku sendiri gitu kan, dari kami SMK Dev dan dari aku sendiri, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semua, untuk Mas Hadian juga, jangan lupa ikutin terus kegiatan-kegiatan SMK Dev karena banyak sekali kegiatan-kegiatan seru dan kegiatan-kegiatan belajar yang membuat kita terus berkembang gitu teman-teman. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram SMK Dev, TikToknya SMK Dev, terus subscribe channelnya SMK Dev supaya teman-teman gak kelihatan informasi-informasi seputar pembelajaran di IT ini, gitu teman-teman.